Selamat malam, Sobat Kristus. Pada malam hari ini kita kembali akan mendengarkan renungan Kristen singkat. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersehati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan renungan singkat tentang firman Tuhan. Tuhan, tenangkanlah segala suara dalam hati dan pikiran kami, lalu berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Di dalam nama Putramu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Efesus pasal 5 ayat 27. Yang menyatakan, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercerai. Demikianlah firman Tuhan. Sobat Kristus, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini hanya satu ayat, dan ayat ini berbicara tentang hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Hubungan antara Kristus dengan jemaatnya digambarkan sebagai hubungan seorang suami dan istri. Hubungan antara suami istri adalah hubungan yang dalam bentuk yang sederhana adalah hubungan sepasang kekasih. Bagi orang yang sudah mempunyai pasangan, tentunya tampil dengan baik saat hendak pergi berjalan berdua, atau dalam bahasa anak-anak muda zaman sekarang itu ngedate. Tentunya tampil dengan baik, tampil dengan indah, tampil dengan ganteng ataupun cantik adalah hal yang penting. Pertama-tama, kita hendak terlihat baik, bukan untuk orang lain, tapi untuk pasangan kita sendiri. Dan di sini ada sebuah pemahaman yang penting, yaitu untuk dihormati, untuk diagungkan, untuk dikagumi, atau bahkan untuk membanggakan pasangan kita perlu untuk tampil baik, perlu untuk tampil rapi, perlu untuk tampil sopan. Begitu juga hubungan antara Kristus dan jemaat. Bagi orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, tampil dengan baik, tampil dengan sopan, dan tampil dengan rapi itu adalah sebuah simbol dari penghormatan kepada Tuhan. Ketika kita berusaha menampilkan diri kita dengan baik, ketika kita berusaha untuk memperlihatkan diri kita yang sopan dan rapi, secara tidak langsung kita sedang memuliakan Tuhan. Ketika Tuhan melihat kita berusaha menunjukkan yang terbaik bagi Tuhan, maka tentulah Ia adalah Tuhan yang memperhatikan usaha kita. Tentu saja Tuhan adalah sosok yang peduli dengan upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang Ia kasihi. Tapi ini bukan soal pencitraan, Sobat Kristus. Jika pencitraan, maka itu adalah suatu yang palsu. Mengapa? Karena orang yang melakukan pencitraan sesungguhnya tidak tulus dari hatinya. Orang yang melakukan pencitraan pada akhirnya akan tertekan secara psikologis. Mengapa? Karena ketika ia berusaha menampilkan dirinya yang rapi dan baik, padahal sebenarnya ia tidak benar-benar sedang dalam keadaan baik-baik saja, maka itu berarti ia sedang berbohong kepada dirinya sendiri. Dan ketika ia berbohong kepada dirinya sendiri, Tuhan melihat hatinya. Dan ketika kita berbohong atau membohongi diri kita sendiri, kita juga sebenarnya berbohong kepada Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam hati dan pikiran kita, dan Ia melihat dan menilai kita.
Maka ketika kita berusaha untuk menampilkan yang baik, menampilkan yang rapi atau sesuatu yang indah di hadapan Tuhan, upayakan itu dengan setulus hati. Dan tentu saja penampilan di sini bukan bersandar atau berdasarkan pada materi, tapi lebih kepada ketulusan hati. Dengan apa yang ada pada kita, kita berusaha semaksimal mungkin melayani Tuhan. Dengan apa yang kita miliki, tenaga, waktu kita, nafas kehidupan yang Tuhan sudah beri, waktu yang juga Tuhan berikan untuk kita. Kita melayani Tuhan di hadapan Tuhan juga. Pelayanan kita kepada Tuhan, kita tunjukkan lewat bagaimana kita bertingkah laku terhadap sesama kita. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari mungkin ada orang-orang yang tidak menghargai kita, ada orang-orang yang memandang rendah kita, ada orang-orang yang menceritakan kita di belakang kita. Tetaplah berperilaku baik, tetaplah menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan, bahwa meskipun dalam tekanan, kita tetap harus tampil elegan dan indah di hadapan Tuhan. Kiranya renungan ini menguatkan dan menenangkan Sobat Kristus pada malam hari ini. Demikianlah renungan Kristen singkat pada malam hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan waktu kami membaca firman Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan juga memberikan nafas kehidupan bagi kami. Dan pada malam hari ini kami akan beristirahat. Tuhan, tenangkanlah hati dan pikiran kami. Angkatlah rasa khawatir kami akan persoalan-persoalan hidup yang kami hadapi. Biarlah kami tidur dengan lelap, dan biarlah kami mengucap syukur atas waktu istirahat yang Tuhan berikan ini. Tuhan, ajar kami untuk berperilaku dengan baik, berperilaku dengan indah di hadapan Tuhan. Meskipun tekanan kehidupan dan badai kehidupan mungkin saat ini sedang kami jalani, biarlah iman kami tetap melihat Tuhan saja. Biarlah hati dan pikiran kami terarah kepada Tuhan saja. Dan jika kami tertekan dan tertindas Tuhan, jika kami berada dalam keadaan yang buruk, Tuhan, lihatlah kami, berikanlah kekuatan-Mu, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan dari-Mu, agar di tengah keadaan kami yang mungkin tidak baik-baik saja saat ini, Tuhan tetap memeluk kami, Tuhan tetap menolong kami. Inilah doa kami Tuhan, pulihkanlah kekuatan kami saat kami beristirahat, ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami meminta dan kami telah berdoa. Amin. Sobat Kristus, demikianlah renungan Kristen singkat pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam istirahat kita. Selamat malam dan selamat beristirahat Sobat Kristus. Sampai jumpa kembali di renungan Kristen singkat selanjutnya. Bye.